Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, kita buka lagi jualan buku, buka lapak. Kali ini saya akan menawarkan buku-buku yang saya jual. Ini adalah buku Anthony Giddens dan Jonathan Turner, Sosiologi Teori Today, Sosial Teori Today, Panduan Sistematis Tradisi dan Tren Terdepan Teori Sosial. Saya bacakan di belakangnya, Teori Sosial Today. Teori ini menyajikan tuntunan sistematis perihal tradisi dan tren terdepan di bidang teori sosial. Pertanyaan mengenai kehidupan sosial dan produk-produk budaya, juga tingkah laku manusia yang terhampar luas di seluruh ilmu sosial dan humaniora. Karena itulah teori sosial tidak bisa diklaim dimiliki oleh satu disiplin saja. Di antara berbagai masalah yang ada, isu-isu berikut ini paling sering dibahas para teoritisi sosial. Pertama, status ilmu sosial, khususnya yang terkait dengan logika, ilmu-ilmu alam. Kedua, hakikat dari kaidah atau generalisasi yang digunakan selama ini. Ketiga, interpretasi tentang agensi, yaitu manusia, dan perbedaannya dari objek-objek dan peristiwa-peristiwa di alam. Dan terakhir, karakter atau bentuk institusi-institusi sosial. Buku Teori Sosial Today merupakan karya yang sangat bermanfaat dan penting. Pada bagian pertama, Anthony Giddens. Jadi buku ini sebenarnya merupakan sebuah bunga rampai, kumpulan-kumpulan tulisan tentang bagaimana melihat peta atau tren mengenai tradisi di dalam ilmu sosial dan perubahannya. Anthony Giddens. Nanti kalau ada yang mau memesan buku ini, bisa dikomentarin di video saya. Sedang buku ini adalah buku The End of History in the Last Man, karya Francis Fukuyama. Buku ini kalau tidak salah ditulis setelah tembok Berlin runtuh. Mereka menganggap bahwa setelah tembok Berlin runtuh, inilah tanda runtuhnya sosialisme dan kemenangan kapitalisme demokrasi liberal di buku ini. Buku yang kedua saya lagi tidak punya, ya judulnya Trust, ya merupakan sebuah rangkaian juga dalam buku ini. Dia bilang di buku ini bahwa setelah The End of History in the Last Man ini, runtuhnya sosialisme dan kemenangan kapitalisme demokrasi liberal. Francis Fukuyama. Terus ini buku Pembangunan Inklusif, Prospek dan Tantangan Indonesia. Saya bacakan di belakangnya. Buku Pembangunan di Indonesia ini, buku Pembangunan Inklusif, Prospek dan Tantangan bagi Indonesia. Buku ini merupakan buku yang membahas tentang pembangunan di Indonesia selama ini terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi,
dengan mengabaikan pembangunan sosial atau investasi sumber daya manusia. Tidak mengherankan bila indeks pembangunan manusia Indonesia terus-menerus merosot, bahkan lebih buruk daripada beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi berada jauh di bawah Indonesia. Pembangunan inklusif atau pembangunan untuk semua sangat penting dan mendesak. Beberapa ciri terkandung dalam pembangunan inklusif antara lain pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama, tetapi bukan tujuan. Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama semua warga negara. Pertumbuhan ekonomi disertai kebijakan publik dapat berbuat banyak dalam mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan, serta kebijakan dan institusi-institusi sosial non-ekonomi seperti jaminan sosial, tata dan kualitas pemerintah memiliki posisi sama penting dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Ini sinopsis dari buku ini. Oke, lanjut. Ini kalau tidak salah ini buku skripsi di UGM kalau nggak salah. Buku ini adalah buku tentang negara dan hegemoni. Landasan pemikir menggunakan landasan pemikirannya Antonio Gramsci. Ini buku si Nazar Patria dan Andi Arief. Untuk buku selanjutnya yang ini adalah buku feminis, perspektif filsafat perspektif feminis. Buku ini sudah cetak yang kedua. Di dalam buku ini, seperti ini kan merupakan sebuah disertasi. Disertasinya Bu Gadis Arifia. Dalam buku ini, bahwa perempuan, dominasi terhadap perempuan itu tidak saja di dalam ruang domestik, tetapi di dalam ruang filsafat pun, bahwa pemikir-pemikir perempuan itu sangat sedikit untuk diangkat. Jadi terlalu banyak kaum laki-laki. Ini menurut buku ini. Saya baca pengantar sinopsis dari buku ini. Buku ini menunjukkan dominasi pemikiran maskulin di dalam filsafat barat. Sebanyak 14 filsuf terkenal diteliti, mulai dari filsuf Yunani hingga filsuf-filsuf kontemporer dalam tek-tek filosofis mereka tentang perempuan. Temuan memperlihatkan bahwa kebanyakan filsuf meminggirkan perempuan dalam arus ulama filsafat dan tidak memberikan ruang bagi pemikiran feminis. Penulis menggunakan pendekatan dekonstruksi untuk memperlihatkan bagaimana cara berpikir maskulin beroperasi dan dengan pendekatan yang sama berhasil menyuarakan filsuf-filsuf perempuan dengan cara baca yang baru. Buku ini juga mengajukan konsep baru yang disebut filsafat feminis dengan memperhatikan filsafat sebagai yang bertubuh dan bergender. Pemikiran filsuf feminis merupakan teori pembebasan dalam teori sosial dan menurut penulis pembebasan bagi filsafat itu sendiri. Yang memberikan pengantar di buku ini Rocky Gerung. Oke. Lalu buku ini, buku teori kritis menentang pandangan utama studi politik internasional. Buku ini
pemikiran teori kritis buku ini sangat komprehensif ya, karena dari mulai Hannah Arendt hingga pemikiran kontemporer Slavoj Žižek. Di sini bahkan saya bacakan di bawahnya, belakangnya setiap bab ditulis oleh pakarnya secara terperinci berkaitan dengan teoritisi tersebut yang mewakili berbagai pendekatan kritis. Pendekatan itu antara lain pendekatan Marxisme dan post-Marxisme, mazhab Frankfurt, hermeneutika, fenomenologi, pasca kolonialisme, feminisme, queer teori, poststrukturalisme, pragmatisme, realisme ilmiah, dekonstruksi, dan psikoanalisis. Nah, ini sepertinya buku ini sangat komprehensif. Sedang buku ini adalah orang yang isi kepalanya hanya dipakai untuk berpikir dan berpikir yang membangun. Beliau adalah sang legend, idola saya, Bapak Bung Hatta. Buku ini sampai-sampai beliau tidak pernah memikirkan tentang masa depan dirinya sendiri. Tentang masa depan dirinya sendiri. Kenapa? Karena menurut saya orang yang memikirkan masa depan dirinya sendiri, dia memikirkan aku nanti berpasangan dengan siapa dan ininya siapa. Sampai-sampai dia tidak untuk memikirkan itu. Lantas begitu dia dapat perempuan, dia memberikan dan langsung dipinang oleh beliau, dan mas kawinnya buku ini. Coba bayangin, ini sebagai mas kawin, konon sebagai mas kawin, alam pikiran Yunani. Hidupnya dipakai untuk membangun bangsa Indonesia. Nah, sekarang yang kita apakah kita sekarang bertanya pada diri kita sendiri ya, apakah kita pernah berpikir membangun Indonesia? Mungkin ada yang iya, ada yang enggak, bahkan ada yang kecewa. Jadi saya punya pikiran begini, kadang-kadang kita mengidolakan negara-negara yang luar, negara yang berkembang, yang di sana, tetapi kadang-kadang itu kita lupa bahwa bahwa kita itu tinggal di mana. Boleh kita itu mengambil dari sana yang kira-kira yang cocok dipakai di sini. Jadi saya akhirnya untuk membuat analogi seperti lampu senter. Kita itu kadang-kadang itu mau berpikir seperti lampu senter. Ketika lampu senter itu kita nyalakan, maka yang terang yang ada di jauh yang bisa kita lihat. Sehingga tidak heran kalau kita sangat tergila-gila sama yang jauh itu. Tapi kita itu lupa bahwa sumber terang itu ada di dalam dan di sekitar kita, yaitu Indonesia. Maka pentingnya membangun Indonesia. Cukup dari saya segini saja. Nanti kalau ada yang mau beli, silahkan di komen di buku itu. Salam literasi. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga
Allah memberikan perlindungan daripada serangan virus corona. Mudah-mudahan virus corona segera lenyap dan tiada.